kasus ini menjadi salah satu kasus terbesar di Indonesia. Welcome to sinetron Cyanida. Polemik uang asuransi mendiang Wayan Mirna Salihin kembali mencuat. Namun perlu diketahui, besaran uang pertanggungan asuransi jiwa dapat berbeda-beda setiap orangnya. Mendiang Wayan Mirna Salihin yang digadang-gadang punya uang asuransi jiwa senilai 5 juta dolar Amerika di luar negeri, atau setara 69 miliar rupiah. Alhasil muncul kecurigaan bahwa ada yang sengaja menjebak Jessica menjadi tersangka agar bisa mencairkan dana asuransi jiwa milik Mirna. Kasus ini terlalu banyak sisi dan terlalu banyak rumor. Ada rumor ada cinta segitiga antara Jessica, Mirna, dan juga suaminya. Ada kaitannya dengan mafia. Saya yakin dia tidak bersalah gitu. Harus saya buktikan kebenarannya gitu. Are you sure Jessica kill Mirna? 1,000,000%. Didi Kristianto, pakar forensik claim investigation asuransi, mengatakan, kalau contoh misalnya asuransi untuk individu yang adalah sebagai key person gitu, uang pertanggungan itu akan besar misalnya. Tapi secara average itu misalnya, kalau hanya masyarakat umum atau apa namanya tertanggung umum begitu, ya mungkin cuma ratusan juta. Jika uang pertanggungannya sampai miliaran, bisa jadi orang tersebut adalah orang kunci yang jika meninggal bisa berdampak ke kehidupan orang banyak seperti pengusaha. Dedi menjelaskan, perhitungan atas besaran uang pertanggungan itu dikalkulasi melalui kriteria-kriteria tertentu. Salah satu hal yang paling krusial adalah pendapatannya. Pendapatan seseorang dapat memastikan perusahaan asuransi bahwa dia bisa membayar premi yang besar untuk bisa mendapat uang pertanggungan yang besar. Selain pendapatan, masih banyak faktor yang dipertimbangkan asuransi untuk bisa menentukan uang pertanggungan, misalnya pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Artinya semakin besar risiko, bisa jadi semakin besar pula uang pertanggungan. Hal ini akan linear dengan premi yang dibayar akan semakin mahal. Selain itu, usia juga menjadi faktor penting. Dia mengambil contoh orang yang lebih tua, memiliki tingkat kemungkinan mortalitas atau kematiannya yang lebih besar dibandingkan dengan yang lebih muda. Tak kalah penting, perusahaan asuransi di dalam seleksi risiko juga harus mempertimbangkan kemungkinan apakah uang yang ditanamkan di perusahaan asuransi itu adalah hasil misalnya money laundering, sehingga bisa menjauhkan dari risiko manipulasi klaim. Kembali ke kasus Mirna, belakangan diberitakan, ayah Mirna, Darmawan Salihin, memang tidak menampik Mirna memang memiliki asuransi, namun dia tak merinci jenis asuransi yang dimilikinya. Darmawan menyebutkan bahwa besaran uang asuransi tersebut adalah 10 juta rupiah. Darmawan pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Budi adalah bohong. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini. In Indonesia, no money, no justice. No money, no justice. Kepolisian sendiri pada saat itu mengatakan bahwa Mirna tidak memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 5 juta dolar Amerika. Sementara itu, Mirna merupakan putri dari pengusaha Edi Darmawan Salihin dan Di Ketut Syanti. Merangkum dari berbagai sumber, dia menyelesaikan studi Jubilee School Jakarta dan kemudian pindah ke Australia untuk melanjutkan sekolah dan bekerja sejak tahun 2005. Dia menikah dengan Arif Sumarko di Bali pada November tahun 2015, tidak lama setelah menikah, atau tepatnya 6 Januari tahun 2016. Nama Mirna menjadi sorotan publik karena menjadi korban pembunuhan dengan racun di sebuah kafe di Grand Indonesia, Jakarta. Kasus ini kemudian dikenal dengan nama kopi Cyanida. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Demikian putusan majelis.